buat kalian yang lagi rindu tapi tak sampai, balik lagi nih bareng Vanes di podcast kali ini dari Senja Pelangi yang akan menemani kalian yang lagi rindu. Ya, di podcast episode 2 ini aku bakal bahas tentang yang sedikit sedih sih, tapi ini sebenarnya momen dimana itu yang ditunggu-tunggu buat teman-temannya lagi di tingkat akhir kelas gitu. Jadi momen yang sangat berharga gitu. Oke, tema kali ini tuh aku dapat saran dari teman aku. Terima kasih ya buat teman aku atas sarannya. Jadi tema kali ini itu adalah perpisahan ya. Pasti kata tersebut itu lagi banyak diperbincangkan teman-teman yang lagi di akhir tingkat kelas ya, seperti kelas 6 SD, 3 SMP ataupun 3 SMA dan yang lain-lain, pokoknya yang ada di tingkat akhir kelas. Dan ini juga termasuk aku dan teman-teman seperjuangan yang berada di kelas 12 ini. Jadi itu sebenarnya momen yang sangat berharga gitu. Oke, langsung aja ke topik kita. Jadi di sini aku mau bahas apa sih arti perpisahan dalam hidup kalian? Nah, itu yang akan aku bahas di sini nanti. Sebenarnya sih simple pertanyaannya, tapi kalau kita untuk menjawab itu susah karena itu kayak sulit untuk dituangkan dengan kata-kata gitu. Ya, ngomong-ngomong soal perpisahan ya. Sebenarnya sih itu termasuk acara yang yang nggak bakal bisa kita lupain, yang ada di kenangan kita sepanjang masa, pokoknya nggak bakal kita lupain gitu. Tapi kalau untuk pisahnya sih yang buat kita sedih ya, tapi mau gimana lagi, kita itu harus jalani semuanya dengan berjalannya waktu ini. Kita harus kita nggak boleh menolak perpisahan itu. Jadi kan semuanya itu, hampir semua itu ada masanya kalau menurut aku ya. Jadi kan datang itu ada masanya pergi, begitu pula pertemuan pasti ada masanya perpisahan. Tapi aku harap sih ya hanya pertemanan kita yang gak ada masanya gitu sih menurut aku. Jadi semuanya boleh ada masanya, tapi aku harap pertemanan kita itu tidak ada masanya, akan selamanya gitu. Dan sebenarnya sih itu ya, aku di sekolah itu ada acara perpisahan namanya itu PASIS, dan beberapa temanku itu termasuk aku itu udah kayak nyiapin bajunya apa, terus mau pakai make up apa, terus kita waktu hari H itu mau ngapain aja, terus kita udah planning gitu mau kemana untuk foto-foto dan lain-lain gitu. Tapi karena adanya virus ini dan aturan pemerintah yang kita itu harus di rumah aja, jadi kita tidak boleh melanggar perintah itu, aturan itu, jadi kita tetap harus di rumah aja. Akhirnya dari pihak sekolah itu memutuskan bahwa kita itu tidak ada PASIS. Sebenarnya semua sekolah gitu ya, gak sekolah aku aja. Sebenarnya sih sedih, tapi kita harus menerima sih ya, karena kan kan kita juga gak tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu. Semoga virus ini segera hilang aja dari dunia, biar kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, bisa menjalankan kehidupan yang baru yang lebih baik gitu. Amin. Oke, langsung lagi ya, balik ke topik kita, arti perpisahan dalam hidup. Ya, arti perpisahan dalam hidup kalau menurut aku sih sangat berharga ya, karena itu bukan akhir dalam hidup kita, tapi melainkan suatu kejadian yang menjadi guru dalam hidup kita. Kalau menurut aku sih itu, karena kan kita kayak menjalankan kehidupan baru. Untuk menjalankan kehidupan baru itu kita harus belajar dari kehidupan yang sebelumnya, apa sih kesalahan di kehidupan sebelumnya, dan kita itu harus memperbaikinya di kehidupan baru. Jangan kita itu hidup seperti yang sebelumnya, jadi jangan gitu-gitu aja, kita itu harus ada kemajuan gitu guys. Nah, karena itu kayak seperti menutup kejadian pertama untuk membuka kejadian baru sih kalau menurut aku. Yang tadi aku bilang kayak kita itu tutup kejadian yang lama, terus kita membuka yang baru, terus kita harus belajar dari kejadian lama apa yang terjadi,
kita harus belajar gitu. Dan itu pasti akan terjadi, itu udah pasti banget, kita nggak bisa menolak itu. Tapi yang kita harus lakukan itu harus membuka kehidupan mata dan hati kita untuk kehidupan yang akan datang, yaitu tahap menuju masa depan kita gitu. Jadi kita harus gimana ya, membuka hati kita untuk teman-teman kita yang baru, terus kehidupan kita yang teman-teman baru. Jadi jangan terjebak di kehidupan yang lama aja. Jadi kita harus berubah, kita harus lebih baik lagi gitu. Oke, dan nah di sini kan aku juga menanyakan tuh ke teman aku terdekat, ada 2. Nah itu apa sih, aku mau menanyakan pertanyaan yang tadi itu, apa sih arti perpisahan dalam hidupmu. Jadi pendapat teman aku yang pertama itu, menurut dia perpisahan adalah awal dari suatu proses baru. Bener sih ya kalau dicerna dengan baik sih. Jadi seperti membuka lembaran baru, kehidupan baru gitu kalau menurut aku. Momen dimana sebenarnya tidak dia sukai tapi akan tetap terjadi. Pasti kalian juga gitu sih ya. Kalian pasti tidak menyukai perpisahan itu, tapi kita harus menerima gitu loh ya. Harus menerima takdir itu gitu. Semua perasaan akan tertuang, ini seperti air mata yang jatuh di atas senyuman. Betul banget sih itu. Jadi kita itu menangis tapi kita tetap tersenyum, karena itu kalau menurut aku kayak kita itu merasa bangga gitu loh, masih bisa melanjutkan kehidupan yang baru. Kita bisa loncat ke jenjang lebih tinggi, terus kita lebih dewasa, terus sifat-sifat kita yang jelek bisa kita buang. Kayak kan pasti kalian bangga ya kalau dari SMP ya kita ke SMA, kita itu bangga loh, aku udah SMA. Terus kalau yang SMA itu masuk ke kuliah, ke perguruan tinggi, kita itu bangga, wah aku lo udah kuliah itu. Jadi sebenarnya itu kayak momen dimana itu momen bahagia kita gitu, tapi kita tetap sedih sih. Dan di momen ini kita akan menyadari bahwa ternyata kita sudah melewatkan banyak waktu, tapi terkadang kita itu masih merasa bahwa baru kemarin kita bertemu. Itu sih ya yang sering terjadi, kayak waktu kita awal masuk pasti kita merasa gini, kok lama ya, kok nggak lulus, pokoknya kayak pengen lulus aja gitu loh. Tapi kalau udah di kelas 3, udah di penghujung tingkat akhir kelas itu kita merasa, lah kok udah lulus ya, padahal baru kemarin kita ketemu, tapi kok udah lulus aja. Gimana sih ya, kita tuh kurang bersyukur sih. Kalau ya sebenarnya yang kurang bersyukur itu kita gitu. Jadi kita harus belajar bersyukur ya. Setidaknya bagi kalian yang merasakan momen ini itu harus bersyukur, karena masih ada di luar sana yang berpisah tanpa ada perpisahan. Nah itu betul banget sih, itu harus digarisbawahi itu, berpisah tanpa perpisahan. Jadi buat kalian yang masih merayakan perpisahan itu harus bersyukur banget, karena bisa berpamitan, bisa saling bercerita, bertukar bertukar pengalaman dan lain-lain gitu. Karena aku dan teman-teman di sini yang lagi di akhir tingkat kelas tahun ini itu di sini belum bisa merayakan momen itu. Jadi kita itu harus berpisah tanpa ada perpisahan gitu. Jadi perpisahnya itu kayak online gitu ya. Ya, nah oke lanjut. Kalau pendapat teman aku yang kedua ini gini, jadi menurut dia itu perpisahan itu suatu hal yang mungkin membuat kita sedih, tapi jangan kalian benci perpisahan itu. Bisa saja perpisahan itu menjadi batu loncatan untuk kamu agar bisa menjadi lebih baik lagi. Itu betul sih, kayak perpisahan itu menjadi guru kita dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa belajar apa kesalahan kita di lalu untuk menjalankan kehidupan yang baru. Intinya sih kata dia itu jangan benci perpisahan, karena yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Dan di dalam perpisahan ini kita diajarkan untuk merelakan
rela untuk ditinggal dan rela untuk meninggalkan. Asik. Itu kata-katanya yang terakhir itu loh ngena banget ya. Jadi kita itu harus rela untuk ditinggal dan rela juga untuk meninggalkan. Jadi jangan di kehidupan itu aja. Jadi kita harus move on dalam kehidupan yang lama untuk menuju kehidupan yang baru gitu. Ya, itu tadi 2 pendapat dari teman aku. Jadi kalau disimpulin sih sebenarnya sama ya, tapi intinya gini, dari semua itu perpisahan pasti akan terjadi ya. Kita harus menghadapi dengan sepenuh hati. Jadi percayalah aja bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan kehidupan yang lebih baik lagi untuk masa depan kita. Jadi buatlah kehidupan yang lama itu menjadi guru kalian. Jangan dilupain. Jadi tetap diingat kehidupan yang lama, tetap menjadi momen berharga, masukkan sejarah dalam hidup kalian, karena itu akan buat kalian yang kangen gitu loh. Nanti waktu kalian sudah berumur itu pasti kangen dalam masa-masa SMP, SD, SMA dan lain-lain, itu kangen itu semua, dan kita hanya bisa mengingat dan kembali ke memori yang lama gitu. Jadi kita itu tidak boleh benci dengan momen tersebut, melainkan kita itu harus menyayangi dan memasukkan dalam sejarah hidup kita yang tadi aku bilang ya. Jadi boleh sih menangis, sedih sih boleh, tapi hanya sesaat sih kalau menurut aku. Jadi kayak di momen perpisahan itu aja kalian boleh sedih, setelah itu kalian harus tersenyum dan membuka lembaran baru dengan semangat, dengan ceria, dengan ikhlas yang pastinya menjalankan semuanya. Pokoknya jadilah orang yang humble untuk semua orang. Jadi jangan kaku gitu ya, jangan itu aja kehidupannya, harus membuka yang baru. Jangan sampai kalian itu terjebak dalam momen tersebut. Jadi jangan sampai terjebak dalam kenyamanan itu, karena itu nggak baik sih. Kayak kita hanya nggak akan maju-maju, kayak nggak ada step lanjutnya gitu. Oke, itu tadi cerita tentang perpisahan. Semoga sih menghibur kalian yang lagi rindu dengan teman-teman kalian, keluarga kalian, semuanya, sahabat kalian, pokoknya yang ada di kehidupan kalian kan pasti lagi kangen ya, karena kita harus di rumah aja ini. Jadi semoga ini bisa menghibur, karena pertemuan kita itu udah habis sih. Yang untuk di tingkat akhir kelas ya, itu pertemuan kita untuk melaksanakan, untuk kita saling yang ada di yang ada di kelas itu sudah habis. Ini udah akhir dari kehidupan yang kita jalani di SMA, di SMP gitu. Tapi bukan akhir dalam kehidupan kita masih menjalankan kehidupan yang baru. Makasih buat kalian sudah follow Twitter aku ya, yang @senjapalangi. Di situ akan ada sebuah kata-kata yang bisa menghibur kalian, dan sebenarnya sih masih belajar ya, itu masih gimana ya, masih belajar banget sih aku buat kata-kata gitu. Jadi semoga bisa menghibur kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay tune di next podcast aku ya. Thank you. See you.